Aduh, karena kuatnya energi di sini sampai ke sana turun. Ini kita perhatikan. Nah, kerabat tanam sepuh. Hati-hati Ki. Energi sangat kuat. Di sana aja sampai turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Spimbas dengan channel Tanam Sepuh, bareng bersama tim Maung Bodas Pajajaran. Untuk malam ini penelusuran yang akan kita telusuri masih daerah pegunungan ya, ini bukan yang untuk kemarin tuh hutan, yang sekarang tuh pegunungan, hutan juga sama. Nah, untuk malam ini kita masih bisa berbincang-bincang atau mempertanyakan situasi di daerah sini. Saya Spimbas bareng dengan Bapak saya, Pak Punten Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Uci Sanusi. Bapak Uci Sanusi, ya kebetulan rekan-rekan Tanam Sepuh, ini Bapak Uci Sanusi, warga setempat di daerah Cianten Pak ya. Cianten. Nah, ini yang mau kita telusuri ini loh teman-teman, treknya lumayan benar-benar sangat ya, kalau dibilang angker sih pasti gitu ya. Ini Pak, saya mau tanyakan ini dengan Pak Uci, apa sih hal yang terjadi di lokasi yang akan tim kami telusuri ini? Jembatan Pak ya, bukan ya. Jadi sekitar jalan. Pokoknya sekitar sini. Gimana tuh ceritanya Pak? Yang ada mungkin kejadian apa? Silakan Pak. Masalah di sini kejadian misalnya terjadi masalah kecelakaan dengan tabrakan motor. Oh, itu sering terjadi atau gimana Pak? Sering Pak ya? Sering. Bisa bahkan sampai mengadakan korban juga itu. Korban di sekitaran kalau jalan arah menuju pabrik Cianten itu. Oh, ada pabrik di sana ya? Ya. Mungkin nanti kita telusuri ke sana ya. Mungkin Bapak nanti bisa menelusuri ke daerah perkebunan Cianten atau pabrik sekitar sana gitu. Iya. Dari sini sebelumnya pabrik, kemungkinan seperti terjadi kecelakaan itu ada beberapa titik dari sini gitu. Mungkin nanti saya ke arah ke sana bisa tunjukkan jalan yang sering terjadi kecelakaan maksud di sana itu. Nah, itu apa sih Pak? Maksudnya kok bisa sampai terjadi kecelakaan? Apa mungkin si korbannya ini tuh apa ya? Ada yang menghalangi atau seperti apa itu Pak? Masalah perjalanan itu yang sudah terjadi, misalnya kadang-kadang terjadi atau ada orang lewat mau ke sawah seperti terjadi belakang tiba-tiba ada motor, bahkan yang bawa motor itu dia tidak tahu di perjalanan depannya itu ada orang, jadi begitu langsung tabrak. Kayak kemarin dadakan gitu Pak ya? Dadakan, bahkan sampai meninggal perjalanan gitu. Apa karena ini kayak kira-kira si pengendara ini melihat sesuatu atau memang ada jalan yang rusak atau kira-kira menurut si Bapak itu di lokasi tersebut Pak? Di lokasi tersebut itu jalan semuanya rata gitu. Karena coras semua rata ya Pak? Rata semua rata itu jalan. Ya? Nggak ada tanggulan, apalagi ada yang rusak jalan, nggak ada. Nah, pokoknya jalan lurus itu. Nah, tuh rekan-rekan. Ya. Jadi si Pak Uci ini mengatakan bahwa jalan itu sebetulnya bagus, tapi kok ada apa ini kok sampai terjadi adanya kecelakaan lah? Yang barusan Pak Uci tuturkan itu katanya ada seperti kayak di depan itu seperti ada motor berhenti. Motor waktu itu Pak ya? Bukan. Yang paling sering apa tuh Pak? Yang paling sering itu kecelakaan masalah motor aja gitu. Motor ya? Ya. Kalau yang udah tabrakan itu di sini bakal sampai meninggal korban ada 2 titik di sini. Jadi kecelakaan itu menimbulkan korban ya? Korban. Bukan hanya kecelakaan saja ya? Bukan. Sampai meninggal itu. Di sekitar area jalan sini itu. Walaupun bisa seperti itu, memang jalan rata, cor semua itu, nggak ada jalan rusak. Jalan udah seperti ini, cor semua itu. Berarti kalau gitu memang jalannya itu nggak rusak gitu, rekan-rekan Nggak rusak. Tanam Sepuh itu bagus. Cuman ini ada satu misteri yang apa ya, yang memang harus ditelusuri oleh tim Maung Bodas Pajajaran ini, karena memang kebetulan kita mendatangkan warga setempat yang tahu silsilah daerah sini gitu. Nah kebetulan Pak Uci Sanusi ini udah jelas tahu seluk beluk itu yang terjadi
sering terjadi kejadiannya kecelakaan sampai menimbulkan korban. Nah, gitu. Nah, dari situ Pak, itu biasanya terjadinya pagi, siang, sore atau malam Pak? Waktu terjadinya itu yang pertama yang sampai meninggal itu saudaranya Pak Nanul juga itu pagi waktu dia mau berangkat ke Masih sawah. warga sini Pak? Warga sini itu saudaranya Pak Nanul itu. Yang dari Pak Jembar itu ya, saudaranya Pak Nanul itu yang ada di depan sekarang. Iya. Pagi sekitar jam 8 pagi lah terjadinya. Pagi dia mau berangkat ke sawah. Terus yang keduanya itu bahkan anak sekolah juga yang terjadi tabrakan itu sebelumnya pecing keren daerah Loket 17 sore itu kurang lebih kira-kira jam 4 sore lah. Berarti nggak mengenal waktu ya Pak? Mau pagi, mau sore. Iya. Mungkin apalagi kalau malam mungkin sering Pak. Ya, kalau malam itu Bapak di sini belum mendengar itu. Oh, biasanya kejadian malah di pagi terang atau siang, ya, terang, siang gitu ya. keadaan terang. Dan waktu itu terjadinya bahkan orang yang lewat dari sana bahkan penampakan di sini juga sering melihat itu setelah anak sekolah terjadi kecelakaan Pak. Itu padahal terang, ada matahari loh itu. Iya. Kan semuanya. Cuaca terang. Yang sore juga itu jam 4 cuaca bagus itu terang. Nah itu penuturannya tuh dari Pak Uci itu ya. Lumayan juga nih, menegangkan juga nih rekan-rekan anak sepuh. Apalagi di sini misalnya keadaannya sering keluar masuk anak sekolah yang pulang yang pergi, apalagi bisa antara Bogor lintas Sukabumi atau pelabuhan karena jalan akses jalan yang paling yang itu ya, yang paling itu ya rawan Pak ya. Paling rawan sini gitu. Nah itu Pak, kalau kejadiannya sampai kecelakaan sampai menimbulkan korban, ini mohon maaf Pak ya, korban tersebut apa tewas di tempat atau ketika dibawa di rumah sakit atau gimana Pak biasanya? Yang waktu yang terjadi, maaf juga tuh memotong masalah itu, bahkan setelah yang 2 orang itu setelah kecelakaan dibawa ke rumah sakit, kadang ada yang meninggal di rumah sakit, ada juga meninggal di tempat itu. Oh, tapi pernah ada yang di tempat Pak? Di lokasi kecelakaan itu? Ada, pernah. Itu saudaranya Pak Nanul itu. Itu warga sini yang warga sini. Yang langsung jadi korban di tempat. Iya, korban di tempat. Tewas di tempat. Iya. Nah itu rekan-rekan tuh. Ya. Silakan Pak lanjutkan. Kira-kira mungkin ada penuturan lagi dari Pak Uci tentang kejadian kecelakaan yang sudah terjadi. Iya. Nah mungkin yang mau saya tanyakan Pak, yang Bapak dengar ini terakhir kecelakaan yang baru-baru terdengar Bapak ada nggak Pak? Yang baru-baru mungkin minggu kemarin atau bulan kemarin gitu. Yang paling terakhir tuh kira-kira udah lama atau gimana Pak? Belum juga setahun. Yang di sana sebelumnya patching plate itu kurang lebih sekitar 10 bulanan lah kurang lebih itu. Yang meninggal yang 2 orang itu. Berarti trek itu memang trek rawan. Iya, trek rawan. Sebetulnya jalannya itu nggak turun, nggak bermasalah sebetulnya Pak ya, nggak bermasalah. Itu jalan rata itu, nggak bermasalah jalannya itu, rata itu, datar itu. Maksudnya jalannya nggak ada yang legok-legok atau dia nggak jalannya rusak enggak itu. Rata kecuali kalau jalannya masih batu-batu. Kecuali kita sih mau mewajarkan karena mungkin licin lah gitu. Ya. Tapi ini jalannya rata loh, rekan-rekan. Bahkan nggak ada genangan air, nggak ada. Nggak ada genangan air sama sekali. Nggak ada. Walaupun hujan, tetap nggak bergenang di situ ya. Karena jalannya rata itu. Oh ini sangat bikin penasaran tim kami sekali nih Pak ya, dari tim Maung Bodas Pajajaran Pak buat menelusuri. Semoga aja tim Maung Bodas Pajajaran ini bisa menelusuri dengan atas ridhonya Allah. Amin. Selamat. Amin. Sehat-sehat selalu sampai dengan selesai gitu penelusuran sampai ke lokasi tuh. Amin. Nah ini mungkin cukup segitu penelusuran atau penuturan dari Bapak Uci Sanusi sebagai warga setempat di sini yang lebih tahu seluk-beluknya. Mungkin nanti kita ikuti aja perjalanannya bareng bersama Bapak Uci ya Pak Uci ya. Iya. Kita minta bantu warga setempat karena tim kita memang membutuhkan warga setempat yang lebih tahu seluk-beluk di daerah sini rekan-rekan. Nah mungkin itu aja Pak Uci Sanusi, tim kami berterima kasih atas kerjasamanya dengan Bapak Uci sebagai warga setempat di sini. Ya. Itu aja mungkin Airul Kalam, saya Spinbas. Dan ini Bapak Uci Sanusi mau mulai menjalankan penelusuran di malam hari ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami tim Maung Pajajaran. Kembali lagi dengan kita ingin mencoba untuk menguap di area ini ya, perbatasan Bogor ya. Area perbatasan Bogor, daerah Cianten. Apa namanya ini? Daerah Cianten ini ya. Kampung Garehong ya. Kampung Garehong. Di sini menurut cerita masyarakat ya, sering terjadi kecelakaan motor ataupun mobil ya, sampai terjadinya korban ataupun bisa dibilang mati di tempat juga. Dan banyak yang yang sering melihat khususnya di tempat ini sosok penampakan sosok wanita berikut anak-anak kecil yang sedang main. Nah, di samping kita ini memang jalan utama untuk menuju ke perbatasan dari Cianten ke ini ya, mana itu? Cikidang ya. Cikidang. Nah, dari sono itu yang sering terjadinya itu terjadi kecelakaannya itu sebelah sana itu. Cuman sering masyarakat melihatnya itu di area sini. Nah, untuk malam ini kita mencoba untuk menelusuri apa sih penyebabnya, apakah memang karena hal-hal tersebut ataukah memang karena kelalaian kita dalam berkendara. Mungkin kita coba untuk mengkuap terlebih terdahulu nih. Untuk rekan-rekan channel sedulur Anom Sepuh di luaran sana, kami juga meminta doanya dan semangatnya untuk kita diberikan kelancaran dalam penelusuran ini. Mungkin begitu aja, mari kita langsung ke arah penelusurannya. Ya, silakan. Nah, teman-teman atau rekan kerabat Anom Sepuh, kita mulai menelusuri ini dari tim Maung Bodas Pajajaran, menelusuri lokasi yang dikatakan warga setempat sering terjadi kecelakaan ya. Wah, ini jalurnya, treknya memang kan. Mungkin ini Kita coba cari tempat untuk Bah Ule dan Mas Arya nih, rekan Anom udah mulai mau mencoba berinteraksi atau menarik hal tersebut. Di sini memang mulai terasa juga nih. Oke teman-teman, Pak Ule sedang mencoba untuk interaksi dengan mereka. Apa yang terjadi di tempat ini, dan kita mencoba untuk menanyakan nih untuk penghuni yang ada di sini nih. Siapa tahu mereka juga bisa memberikan informasi untuk kita adakan tanya jawab juga. Tuh. Tah, hilang. Kalian lihat sosok mata di sebelah sana lah. Ya dulu, saya coba cari aman dulu. Aman nggak? Mas Arya dan Baule udah merasakan adanya keberadaan makhluk di depan sana. Katanya menampakkan atau terasa dan terlihat oleh mata batin mereka itu sebuah mata ya. Iya. Sebentar dulu Bang.
kita harus cari keamanan dari ini juga nih tempatnya. Agak ke sana ya. Gimana? Tuh, kayaknya Mas Arya mulai mau mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk tersebut. Semoga rekan Anu Sepuh memberi dukungan atau ya, semoga ada keselamatan untuk tim Maung Bodas Pajajaran ini dalam penelusuran malam kali ini daerah Cianten, Kampung Kampung Cigarehong ya. Di sana itu lembah ya. Ya. Lembah itu dalam banget diperhatikan oleh sangat dalam ini. Sangat sulit Sama untuk Mas Arya itu kita mengarah ke sana. Karena ini udah apa namanya? Dibilang apa ya? Udah jurang mungkin ini. rekan lembah. Itu udah jurang lembah. Dan di sini tuh sering masyarakat melihat katanya genderuwo. Ya semoga aja bisa muncul dan menunjukkan diri. Dan sosok yang dimakan kuntilanak, ya kan, ataupun sosok-sosok anak kecil yang dibilang oleh masyarakat tersebut. Emang sering main di sini, Mas? Ya, Ya, sering main di sini. Makanya kita butuh informasi dari mereka nih. Butuh informasi dari mereka. Ya semoga aja yang kita dambakan, yang kita harapkan mereka muncul di depan kita ya. Mereka muncul di depan kita agar kita juga bisa interaksi lebih mudah nih. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk apa namanya menggunakan energi ya. Tetap kita harus hati-hati dengan kondisi sekitar. Hari rekan Coba boleh langsung tanya jawab boleh. Mas Arya mulai saya mulai menarik atau mencoba energi yang dirasakan oleh Mbak Ule dan Mas Arya. Sudah kita doakan. Gelapin dulu, gelapin aja. Muncul, hadir. Nah, itu rekan Mulai tercium ya, Ya. aroma wangi nih, aroma wangi. Mbak Uli dan Mas Arya masih mencoba menarik energi tadi ya, rekan Nanum Sepuh. Tolong doanya ya, semoga mereka selamat hadapi energi-energi tadi. Mungkin makhluk yang tadi terlihat mata batinnya Mas Ule, Mbak Ule sama Mas Arya ya, rekan-rekan Nanum Sepuh. Oh ya. Barusan ada yang ini. Dan liatin. Dalam semak-semak sini ya. Cok bang.
sering mengganggu atau sering mengamankan diri pada pengendara yang lewat sini. Sepertinya Baule sedang berinteraksi dengan makhluk dari depan tersebut nih. Kita perhatikanlah rekan alam sepuh. Memang berasa di sini energinya sangat kuat di sini. Hati-hati Baule, Mas Arya hati-hati. Mereka sangat menantang kita ya. Ini apa namanya? Sepertinya mereka emang apa namanya? Nggak mau diajak damai, kerjasama juga nggak mau. Diajakan tanya jawab, mereka juga nggak hanya diam saja dan cuma apa namanya memperhatikan ataupun dibilang ngotot ya ngotot ya. Lumayan energinya, kelihatan. Sepertinya makhluk tersebut atau energi yang di depan sana masih bertahan. Dan langsung tidak mau untuk aja ya. Menyerang atau Assalamualaikum. Sampurasun. Apa kalian memang yang menunggu di sini yang sering menunjukkan ke masyarakat bahwasannya ketika masyarakat ataupun pengguna jalan yang lewat dan yang sering muncul iya, mereka mengaku iya. Nah, dengan kejadian yang ada di depan sana jalan tikungan sana, apakah itu penyebab daripada terjadinya kecelakaan? Oh, yang kenyataannya memang itu bagian daripada kesibukan kamu. Mereka juga apa namanya menyatakan ke saya, apa urusan kalian? Ya pasti, emang apa urusan kalian ke saya? ya betul. Kedatangan saya ke sini hanya ingin menguak kalau ini memang perbuatan daripada kalian semua. Saya hanya ingin mengajukan rekan semua dari alam sepuh nih. 3 persyaratan ataupun 3 pengajuan. Sampai ke sana turun. Ini kita perhatikan kerabat alam sepuh. Kita malah turun. Apakah kalian mau berhenti dan mau bertobat dengan masuk Islam? Hati-hati Ki. Tertawa dia. Coba.
sangat kuat energinya di sini. Memang di sini sangat berbahaya sekali akan Anung Sepuh. Dengan pernyataan mereka semua, bisa aja sampai turun. Untuk sahabat Anung Sepuh, memang untuk energi di sini memang sangat kuat ya. Iya. Karena ini memang masih kesatuan daripada mereka berinduk pada Gunung Halimun. Iya. Memang ke sana itu. Nah, mereka seakan-akan memang apa namanya mengajak pertempuran dan memang mereka tidak terima Dengan kedatangan kita. dengan keterangan kita di sini. Bahkan apa namanya, mereka tidak mau diikutin campur dengan apa yang terjadi di sini, baik daripada kejadian-kejadian yang terjadi di area jalan tersebut. Besar banget. Terasa di sini ya. Rekan-rekan Anung Sepuh, sepertinya akan bertiga mulai berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Energinya sangat kuat sekali. Secara pandangan yang kita lihat, mereka sudah berjajar semuanya. Mereka sudah berjajar begitu banyak, nggak hanya cuma semacam bangsa-bangsa yang dibilang wanita, anak kecil ataupun bangsa yang dibilang gendruwo. Itu semuanya hampir semua membentuk sebuah pasukan. Karena di sini memang energinya sangat tinggi. Bahwasanya dibilang energi sangat tinggi itu karena mereka bernaung ke Halimun Yang ke sana itu ya. ya. Cuman karena demi kemaslahatan ataupun menjaga daripada dimensi antara masing-masing manusia Iya. dan dimensi mereka, kita harus bertindak tegas. Bahwasannya hal ini memang harus kita perangi. Kita tidak peduli bahwasannya mereka akan bernaung di mana saja. Nah, untuk saat ini nih, bagi sedulur-sedulur Anung Sepuh yang melihat acara ini, di sini terjadinya sebuah pertempuran yang dilakukan langsung oleh Ki Seno. Iya. Kita sebagai apa namanya, hanya untuk melihat apa yang terjadi di sekitar ini untuk kita sampaikan di hadapan kamera. Memang kalau dilihat secara mata kasat tidak akan pernah terlihat, Iya, betul. ataupun dilihat oleh mata kamera, karena energi mereka memang sangat lumayan tinggi ya. Maksudnya dibilang lumayan tinggi itu untuk tarapan mereka. Iya. Cuman bagi kita nggak ada. Iya, betul. Kita nggak akan pernah mundur dengan sedikit pun, selangkah pun.
Dan ini pun kita juga nggak omong kosong ya. Kita nggak omong kosong karena apa? Kita langsung terjun di area lokasinya. Bahkan di sini memang dibilang lembah ya lembah, dibilang hutan ya hutan, dan di sini juga sering kejadian. Nah, kita disambut oleh angin. Angin ini. Oke, luncuran dari Kiseno. Wah, Kiseno telah menetralisir, mohon maaf teman-teman, menetralisir lokasi ini dari kuatnya energi dari makhluk tersebut. Siapapun makhluk yang ada di sekitar kejadian ini, yang melihat kejadian ini, aku peringatkan untuk kalian semua, jangan pernah mengganggu masyarakat ataupun siapapun yang lewat di sini. Kalaupun itu terjadi, maka akan sama kejadiannya dengan kerajaan yang ada di sini atau makhluk-makhluk yang ada di sini. Dan kalaupun itu akan terjadi kembali, kami akan datang ke sini lagi. Camkan itu. Nah, rekan-rekan Anom Sepuh, wilayah ini yang sering terjadi kecelakaan menurut penuturan dari warga wilayah Cianten ini. Ini bawah ini jurang ya, lembah. Ini terjadi kecelakaan sering terjadi di daerah sini. Alhamdulillahnya sekarang sudah dinetralisir oleh Kiseno Aji karena saking kencang energi yang menarik ke sini sampai turun Kiseno Ajinya. Oke, paling cukup sekian saja nih ya, karena ini udah kita netralisir seluruh yang ada di sekitar sini, dan kita juga udah umumkan kepada mereka semua bahwasannya ya kita berharap bahwasannya gangguan-gangguan daripada makhluk itu tidak terjadi. Akan tetapi kita juga sebagai pengguna jalan harus lebih berhati-hati kembali dengan apa namanya, baik dalam segi kendaraannya ataupun dengan kehati-hatiannya, karena di sini juga jalannya itu tidak ini ya, dari treknya itu sendiri belok-belok, terus apa namanya, dari jalannya menurun, nanjak, ataupun jalannya itu sangat berlubang, banyak lubang-lubang. Ya, kabut kali ya, Mas. Banyak kabut juga. Makanya di situ dengan tuturan-tuturan masyarakat bahwasannya yang dibilang jalannya itu dalam kondisi nyatanya itu berbelok, banyak masyarakat yang bilang itu lurus. Nah, di balik itu setelah kita kuat, ternyata memang itu ada manipulasi, bahwasannya manipulasi dari segi pandangan ya. Makanya di sini kita agar terhindar daripada itu, agar selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bahwasanya kita selalu berpikir atau meminta keamanan ataupun perlindungan itu hanyalah kepada Allah semata ya. Agar kita juga diberikan tingkat waspada yang lebih baik ataupun tingkat perlindungan dari Allah yang lebih baik, karena sebaik-baik perlindungan itu hanyalah dari Allah semata ya. Nah, mungkin untuk penelusuran di area sini yang terjadinya banyak kecelakaan yang di area jalan sini yang sering menimbulkan kecelakaan ataupun sampai meninggal di tempat ya. Ya semoga kita berharap cukup kedepannya jangan sampai terjadi lagi. Tapi ya itu bentuk kewaspadaan daripada kita berkendara harus kita utamakan juga. Mungkin cukup itu aja. Kita akan lanjut ke penelusuran yang kedua ya. Seperti itu. Mau kita lanjutkan ke tempat penelusuran langsung ya, Mas ya. Sahabat Sepuh ya. Kalau itu coba lihat area sini, lihat sama-sama. Di sini benar-benar
areanya benar-benar jurang banget ini. Dan ini pun jauh dari perkampungan ya. Iya. Kiri kanan itu adalah kebun teh dan hutan ataupun lembah. Nggak ada perkampungan ini. Nggak ada perkampungan. Warga ini gitu. Ada perkampungan warga masyarakat seperti itu. Ini tapi ya. Dapat tuh. Oke. Sedulur channel Anom Sepuh, kami dari tim Mang Pajajaran mencukupkan untuk penelusuran di area ini. Ya, kita berharap perlindungan dari Allah selalu dilimpahkan untuk kita semuanya. Dan mungkin untuk penelusuran di malam ini di area di area sini mungkin kita cukupkan saja ya. Karena kita sudah selesai dalam segi interaksi dan segala macamnya. Saya, Kang Mas Arya dan Pak Ule dan tadi ditemani oleh rekan kita akan meneruskan di penelusuran yang kedua di pabrik ini ya, pabrik teh ya. Siap. Oke, mangga. Habis. Lewat dulu, Mak. Yuk.